Kuliah di luar, berkarir di Singapura, sampai masuk ke Forbes 30 Under 30. Hari ini kita kenal lebih lanjut dengan Alisa Maharani. Hai. Hai guys, welcome back to Podcast Samuel dan Claudia. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk share video ini, juga subscribe ke channel ini. Hari ini gue ditemani sama Alisa Maharani. Tepuk tangan dulu buat Alisa. Hai. Ya, gue seneng banget. Kita temenan di Instagram udah cukup lama ya. Iya, dari bolak-balik chat-chatan terus ya. Bolak-balik chat-chatan. Dan gue akhir-akhir ini terinspirasi sama gaya hidup sehat lo. Kalau lihat ininya, fotonya nge-gym semangat banget. Tapi sebenarnya sebelum itu gue follow Ali karena tertarik sama perjalanan karir lo. Karena lo tuh perempuan yang berkarir di mungkin bisa bilang STEM nggak ya? Science and Technology. Dan itu jarang menurut gue. Dan sebagai seorang bapak dari anak perempuan, gue ngelihat STEM itu tuh karir yang maksudnya apa ya? Mungkin work-life balance-nya bagus buat perempuan. You can say yes or no. Tapi gue dari point of view luar, maksudnya tipikal yang kayaknya, oh kalau STEM kan you focus on certain project or you focus on certain knowledge yang kamu bisa bawa kemana-mana gitu. Kamu bisa, you can be employable di Indo, di Singapura, di Eropa, di mana aja. Programming language ya programming language gitu kan. Nah, jadi hari ini gue pengen ngajak Ali diskusi soal her career. Dan gue yakin juga ini bisa jadi inspirasi buat banyak teman-teman yang punya aspirasi untuk berkarir ke luar negeri juga, khususnya di bidang teknologi. Jadi mungkin tanpa berlama-lama lagi, gue akan kasih kesempatan Li buat memperkenalkan diri lo ke teman-teman. Hai, nama aku Alisa. I'm now 31 years old. Udah berkarir kebetulan muter-muter. Waktu itu aku kuliah di Amerika. Abis kuliah di Amerika kebetulan dapet jobnya di Google di Singapura. Wow. Nah, abis dari Google di Singapura, aku sempat ngurusin juga Google Launchpad Accelerator di Indonesia. Dan itu benar-benar jadi titik mungkin awal mula aku untuk berkenalan dengan dunia startup. Oke. Nah, abis dari sana jadi malah kecebur, enjoy banget dengan dunia startup. Kebetulan di ini ada headhunter call dari satu perusahaan venture capital namanya Sequoia, which is salah satu venture capital paling besar di dunia. Nah, aku excited banget karena selama ini kalau di Accelerator tuh kita mungkin karena backgroundnya dari Google lebih jualan produk-produk Google. Kalau di sini nih kita lebih ke investasi. Nah, yang menurut aku lebih menarik adalah ada alignment antara kita dengan startupnya gitu. Kurang lebih sama-sama pengen membesarkan startup itu supaya dua-dua bisa dapat return dari founder. Of course, foundernya pengen punya bisnis yang besar dan bisa berjalan dengan baik. Dari sisi venture capital ada return target yang ingin dicapai. Jadi menurut aku alignmentnya lebih oke, nggak kita jualan iklan gitu loh, nggak jualan iklan, nggak jualan produk analytics gitu-gitu. Jadi so you kinda bisa lihat apa sih yang terjadi di balik bisnisnya, barang apa yang lu jual gitu ya. Iya, betul. Dan itu sih buat aku karir yang paling seru yang aku pernah cobain. Tapi satu sisi ada goods and bads-nya, nanti aku akan ceritain lebih detail lah, what's the good, what's the bad, dan juga kayak what's the question mark for the industry today lah. Oke, wah itu yang kita pengen dengar banget. Tapi sebelum ke situ kita tarik mundur lagi ke your mungkin education journey. Tadi kan cerita sekolah di US. Apakah pada saat proses mungkin nyusun karir pasti kan mulai dari pendidikan? Iya, bahkan udah dari SMP kali ya, aku udah mikirin. Nah, apa yang bikin lu tuh tertarik untuk ujungnya ke IT atau mungkin teknologi gitu? Itu kan pasti ada proses desain, kemudian ada orang-orang yang menginfluence lu atau sesuatu yang terjadi di hidup lu gitu kan? Boleh diceritain? Boleh. Jadi sebetulnya kalau di rumah sendiri aku tuh my dad is loves computers, loves gadgets. Jadi zaman dulu aku masih kecil tuh aku ingat umur 5, orang lain belum punya komputer, aku tuh papi udah beli komputer gitu loh. Walaupun tuh komputer juga, sorry ya, itu bajakan dari Ratu Plaza zaman dulu. Bajakan dari Ratu Plaza, tapi at least we had a computer. And aku lumayan enjoy gitu loh, main-main dengan komputer. Di rumah banyak majalah info komputer juga. Oh really? Okay. Cuma
apakah kepikiran habis itu mau berkarir di tech ya enggak juga gitu loh, karena both my parents di dunia bisnis, both my parents di dunia bisnis, cuma ya dari dulu fascinated banget gitu. Terus waktu SMA ngambil kelas-kelas science juga aku enjoy banget gitu, oh this is really fun. Aku pas ngambil kelas fisika enjoy banget, ambil kelas matematika enjoy gitu, jadi ngerasa sebetulnya ada match, cuma nggak pernah kepikiran. Dan bahkan aku waktu apply kuliah tuh juga apply-nya jurusannya jurusan bisnis, malah sempat kepikiran mau ambil psikologi. Oh, oke. Jadi sebetulnya nggak langsung kayak aku tuh kepengen ini. Aku tahu I wanted to go to the US karena menurut aku di US itu kan mereka sistemnya liberal arts. Jadi kalau liberal arts itu artinya kamu harus ngambil ada kelas science, ambil kelas humanities, ambil kelas literature, kelas apa, supaya kamu tuh jadi well-rounded person on top of whatever penjurusan kamu mau ambil. Nah itu menurut aku kayak, ini menarik banget, and it gives me a bit of time, ya sekitar 1-2 tahun buat explore apa sih yang aku kepengen ambil. Cuma dulu pengen ambil bisnis, karena lihat orang tua aku ngambil bisnis, aku juga kayak pengen ambil bisnis aja. Dan akhirnya ngubrak-ngubrak di mana sih sekolah bisnis yang bagus. Oh ini di US ada sekolah bagus yang si Elon Musk sekolah di sana, terus Donald Trump sekolah di sana gitu. A lot of really famous people emang sekolah di sana, jadi lumayan tertarik kan, wah kayaknya menarik nih buat diambil. Bersyukur habis itu bisa keterima, bisa keterima. Waktu di sana, wah everyone was, aku juga, and this included myself ya, sekolah itu sangat pre-finance banget gitu loh, meaning that a lot of people go in there jadi pada pengen sekolah jadi finance atau consulting atau marketing, emang orientasinya ke arah sana. Justru nggak teknologi ya? Jadi nggak teknologi, cuma waktu itu pas Google datang ke kampus, just kayak kayak menarik juga. Dan waktu itu aku lagi apply kerja, udah nyobain internship di PI, nyobain intern di bank, nggak tahu, aku kayaknya merasa aduh ini di ruangan banget, nggak ketemu siapa-siapa. Even though the work is menarik, aku merasa kayak ini nggak gue banget, gue ini seneng ketemu orang gitu loh. Gue seneng ketemu orang, seneng menjelaskan sesuatu, seneng ngobrol. Sedangkan hidup di cubicle doang, wah kan lumayan nggak gue banget nih. Nggak gue banget, padahal pay-nya sih gile gitu. Waktu itu aku ingat intern tahun 2014, sebulan udah dibayar $7.000. Hah? Serius? I was so surprised as well gitu kan. Itu pertama kalinya gue beli barang branded tuh yang bener-bener kayak I buy using my own money itu $7.000. Wow. Itu kayak wah gila, gue finally kaya. Padahal nggak kaya-kaya banget, cuma kan maksudnya kayak sebagai anak kuliahan yang tidak pernah terima uang sebanyak itu, gitu ya? Itu surprise banget. Cuma I realize, dibalik $7.000 itu ternyata kerjanya sampai pagi. Kerjanya jam 9 kan jam masuk kantor, lu nggak boleh datang jam 9, lu jam 8 udah harus datang sebelum bos lu datang. Lu pulang kapan? Kan itu review deck, review Excel itu bisa sampai jam 2 jam 3 pagi lu baru pulang. So there's a price you pay, walaupun lu dibayar $7.000. Tas branded itu tadi. Walaupun lu dibayar $7.000. Dan gue kayak aduh ini satu nggak sehat, yang kedua is very banyak di cubicle-nya itu sih. I feel like interaction dengan human-nya, sebagai gue yang menyadari bahwa gue lebih extroverted, kayak nggak bisa deh gitu kerja kayak gini. I see. Terus banting setirnya tuh setelah momen Google tadi apa yang lo lakukan? Lo mungkin udah penjurusan nih, udah segala macam. Mungkin ada nggak menyadari kayak wah salah jurusan nih, gue harus kejar sebetulnya kiblat Google sekarang gitu? Enggak, sebetulnya enggak sih. Lebih ke arah gini. My parents sebetulnya bilang, kamu kalau misalnya dalam dunia bisnis, finance sama accounting tuh yang susah dipelajarin di luar sekolah. Jadi nggak apa-apa, kamu jurusan itu kamu nanti ujung-ujungnya nggak kerja di finance, itu pasti akan tetap kepake. Tapi kalau marketing tuh kamu bisa belajar lah di buku atau apa. Ini all of this you can learn from books, podcast. Gitu. Ya zaman dulu belum ada YouTube ya, tapi intinya internet pasti masih bisa lah gitu loh. Itu hal yang bisa di self study. Jadi parents bilang nggak apa-apa gitu, kamu continue belajar ini. Dan aku lihat emang benar, you continue to learn this, nggak apa-apa.
ya waktu akhirnya keterima di Google ya terpaksa belajar ulang. Untungnya di Google tuh kebetulan dapat bos orang Indonesia yang became a really good mentor to me gitu loh. Ada orang Indonesia? Ada ya? orang Indonesia, orang Indonesia juga kebetulan ya just somehow orang Indonesia juga. Terus kayak ya udah aku benar-benar diajarin about web technology segala macam, belajar SQL dikit-dikit lah, belajar belajar mengenai ini advertising technology, cookies ini itu yang kayak akhirnya jadi ya walaupun aku nggak bakal bisa jadi programmer gitu, but I can understand the technology behind it, which means that I can do businesses related to this technology. Oke. Jadi at least ngerti mekaniknya, bisa bahasanya bisa ngerti lah ya. Iya, terus kalau ketemu customer nggak malu-maluin kan. Yang paling penting ketemu customer gede, lu jangan malu-maluin, lu masih harus bisa menjelaskan kepada mereka how this works, how that works gitu loh. Oke. Ini kan 2014-an mungkin ya? Jadi aku lulus 2015, baru akhirnya awalnya aku balik aku 2015 lulus, dapatlah job di Google itu. Oke. Nah, habis dari Google, terus kemudian Sequoia, which is sampai sekarang ya di sana ya? Enggak, aku jadi I left Sequoia in 2022. Oke. I left Sequoia in 2022 yang which is what I wanted to talk about ya the future of the industry, where is it heading, etc. Gitu. Oke. Partially karena ngelihat itu sih, lebih ke arah situ. Nah boleh tuh mungkin sebelum ke situ cerita dulu tentang your journey in Sequoia mungkin. Boleh. Kebetulan di kontak sama HRD-nya itu mereka ada pakai headhunter. Terus somehow ya udah aku lewatin tahap interview. Actually sebenarnya Sequoia tuh pernah interview aku sebelumnya, tapi nggak lewat. Cuma ya udah aku kayak ya udah it's fine. Berarti belum jodohnya is okay. Perdalam ilmu lagi. Tiba-tiba buka lowongan yang lebih buat for early stage. Kebetulan mereka tuh waktu aku masuk itu tuh mereka tuh pengen cari orang yang bisa fokus ke early stage, bantuin mereka untuk marketing ke startup. Kebetulan aku nih in my previous role adalah emang kayak manage startup buat Google. Jadi kebetulan I know people in the industry dan mengerti lah kurang lebih kayak aktivitas apa yang buat startup tertarik gitu-gitu. Jadi memang mereka lagi mau bikin program makanya hiring gitu. Nah, timingnya pas ya udah masuklah ke situ dan mulai dari that marketing role aku belajar dulu mengenai kayak how this works gitu, sembari karena memang koneksiku banyak, aku banyak sourcing startup buat tim investmentnya karena kan aku udah kenal semua sama startupnya gara-gara dulu kan banyak networking di waktu di Google, dan aku juga kayak terus lama-lama kok kayaknya menarik juga ya ngerjain investment gitu untuk ngertiin ngertiin which startup should you invest in, when should you not invest gitu. Itu kok kayak menarik juga proses ini. Ya udah aku ngomong sama bosku, boleh nggak aku coba gitu ambil kayak semacam 50-50 role gitu loh. Jadi 50% aku pegang marketing, 50% aku di investment. Awalnya gitu. Terus lama-lama akhirnya aku bilang sama bosku, wah kayaknya jangan 50-50 deh, aku coba deh full time investment gitu. Dan cobain ya lumayan inilah lumayan jalan. Nah dari situlah akhirnya membangun kayak ngerasain kayak ini tapi aku juga sadar gitu untuk dari aku marketing loncat ke investment tuh sebetulnya skill setnya ada beberapa yang kurang gitu loh. Jadi sembari aku ngerjain marketing job aku, on top of that aku banyak spend waktu baca investment memo, aku spend waktu baca financial statement, dengerin podcast gitu. Jadi supaya untuk nambahin ilmu aku supaya nanti kalau pas pindah ke investment jangan kagok gitu. Karena kita kan nggak mungkin datang dengan 100% udah kesiap banget gitu loh. Siap banget 100% enggak. Setiap orang datang dengan strength masing-masing dan kekuatan masing-masing. Yang kelemahan you have to work on in order to get you to catch up lah. Untuk catch up gitu. Karena waktu itu aku background nggak dari consulting,
aku finance terakhir kali di sekolah. Sedangkan kalau kamu lihat background orang dari investment, rata-rata tuh dari either banking atau mereka dari consulting. Bener sih. Dan itu pasti ada a lot of catching up ya, Yes. yang dilakukan saat itu. Yes. Oke. Menarik ya, gue pikir tuh karir di tech itu banyak coding, banyak programming. Nggak salah. Ternyata yang lo alami tuh lebih ke, kalau gue lihat mirip investment banker. Betul, Ya, tapi you have to understand the technology behind it, which iya. makes it a bit difficult gitu Iya, loh, karena iya. lu nggak bisa, lu misalnya mau invest di satu perusahaan yang they do some kind of AI, you need to know the differentiation between one AI, let's say, and another AI gitu kan, and that you cannot know if you don't have some basic of the technology side. Gitu. Oke. Dan apa nih mungkin yang lu mau share? Tadi lu bilang lu ada komen tentang the future of the industry and now that Yes. you've left. Yeah. Sekarang berarti udah full time business person? Ya, jadi Oke. aku full time bisnis, satu ngerjain bisnis keluarga, and then on the side juga ada project-project sendiri lah yang lagi dikerjain. Tapi memang aku sekarang belum mau disclose dulu yang project-project lainnya dulu. Kita doakan yang terbaik project-projectnya. Thank you. Iya, gimana? What do you think about tech So I think in the gini, future? mungkin banyak teman-teman di sini yang udah ngerasain namanya what's called a tech winter lah, dimana yang dulunya zaman dulu fundraising is very easy becomes very difficult. Dan ini nih kejadiannya mungkin pas kurang lebih waktu aku keluar. Nah kebetulan waktu aku keluar ini actually reasoningnya aku juga ngomong apa adanya sih sama bosku. Jadi I'm quite confident in talking about this. Bosku raise a certain amount of money untuk invest di tech in Southeast Asia. Dan basically ada target lah yang bosku mau capai gitu loh. Nah, in order for that investment return untuk achieve, apa yang mesti kita lakukan untuk nyampe ke sana? Nah, perhitungan aku kurang lebih dibutuhkan, aku ngitung di Southeast Asia sekitar 40 sampai 50 unicorn. Dan when I thought about it, I'm like, wah kok kayaknya nggak gampang ya to have 40 to 50 unicorns di Southeast Asia. Itu rentang waktu berapa tahun target? About 7 to 10 years. Biasanya satu fund tuh 7 to 10 years. So when I thought about it, I was like, wah, gue baru terima carry itu jadi kayak profitnya dari satu venture fund gitu. Kalau misalnya kita bisa ada segini banyak unicorn. Tapi aku ngitung satu SDM kita unfortunately memang masih limited. Tapi yang lebih penting daripada SDM adalah GDP per capita. Jadi GDP per capita itu adalah income di setiap negara. Income di setiap negara itu seberapa tinggi. Nah, kenapa Amerika tuh adalah menurut aku tempat salah satu terbaik to do business? Karena dia orangnya ada 300 juta dolar. 300 jutaan kalau nggak salah, GDP per kapita udah sekitar 100 ribuan US dollar. That means that consumption power-nya gede banget. Dan businesses tuh punya uang untuk spend karena customer-nya bisa beli gitu. Nah, all of this when you think about it makes it very difficult for countries yang kayak Southeast Asia yang memang benar growth-nya ada orangnya sih, kalau banyak. Orangnya banyak, tapi GDP per kapita kita tuh sebenarnya lumayan rendah. Kita tuh kalau nggak salah Indonesia di sekitar 4 ribuan, Vietnam tuh sekitar 2 ribuan gitu. Kecuali with the exception of Singapore, which unfortunately populasinya cuma 5 juta manusia. 5 juta manusia kan, jadi it's not high ini. There's no combination of large population with a large income. Dan secara specialty apa sih gitu loh. Kalau kita lihat Indonesia is mostly a consumption consumption business di mana manufacturingnya kebanyakan advantage-nya bukan dari Indonesia. Karena SDM-nya rendah, terus secara investment juga very difficult, founders-nya juga terbatas lah gitu loh. Foundersnya juga terbatas orangnya. Nah, jadi kalau dihitung-hitung, that makes it very difficult from a competitive advantage kalau kamu mau generate return yang ditargetin sama venture capital. Kalau targetmu nggak setinggi visi aku dulu, maybe it's possible, tapi even then, is that the best asset class kalau kamu sebagai LP itu investor di venture fund. Nah, kayak contoh retirement fund, atau contoh kayak kayak big family office. Nah, mereka kan invest di all these funds. Mereka kan compare bukan cuma universe of fund di Southeast Asia, mereka benar-benar compare seluruh dunia. Is this the best place to put money in? Gitu pertanyaanku. And my answer is like, maybe the answer is bukan Southeast Asia tempatnya to do venture. Terus di mana?
Where is that place? Menurutku US is still probably the best place to do venture capital karena ya kayak kombinasi yang aku bilang tadi, SDM-nya ada, founders-nya ada, and then on top of that GDP per capita and consumption is there, especially if you want to do software products ya. Semua all the big Fortune 500 companies are there, and the Fortune 500 companies are the people who are able to pay for all these like software as a service gitu-gitu. Jadi that was the thought process yang sangat panjang ya. Agak ya cukup bleak dan tapi aku mau coba ini ya, karena kamu di region kan, kamu ada di sini, terus kamu juga you're doing business. Tadi kita ngomong specifically soal venture capital berarti tech industry. Jadi bisnis yang jalan kalau di Southeast Asia kayak apa, Li? Kalau financial, kalau tech specifically masih ada, tapi it's mostly will be around things like consumer businesses masih bisa jalan, or things like financial technology juga masih bisa jalan. Karena kan bagaimanapun juga you need to enable payments, you need to enable commerce gitu. E-commerce obviously masih tetap berjalan dong di jalan banget kan di Southeast Asia. Cuma kalau you were to say kayak will the next big AI company come from Southeast Asia, kayaknya enggak gitu loh. Or misalnya if you have the other question of like will all these like software as a service bisa jalan di Indonesia? I'm not so sure karena as a company aku kalau ngecek gitu kayak most business teman gitu, lu pada pakai software nggak? Kagak, gue cuma pakai Google Sheet. Iya sih, bener. Gue masih pakai Google Sheet, bro. Bener. Oh ya? Atau gue pakai aplikasi gratis. Jangankan UMKM, company-company besar pun masih lakukan itu kan? Aduh, some kayak some brands that you see in malls already, I'm not even joking you, their businesses are run on Google Sheets. Betul. So you cannot blame people for for saying that kayak SaaS di Indonesia berat ya karena even the large companies they are dan the large companies yang let's say the Pertaminas of the world, etc. Mereka biasanya udah pakai levelnya udah kelas SAP, Cisco, Oracle gitu, which makes it moving it very hard. So your annual contract value lu tuh rendah banget. Kalau lu main sama UMKM, pasti lu ditekan abis-abisan gitu. Mungkin maybe per seat per orang cuma lu bisa ngecek 50,000 maybe 100,000. Iya, belum nanti minta customize ini, customize itu. Iya. Oke, interesting. Oke. Ini lama-lama jadi kayak business outlook gitu loh podcastnya, tapi menarik. Ini di whole different genre gitu, khusus untuk episode ini. Sorry ya guys, jadi ini kita pindah genre. Nggak apa-apa. Oke, that's Alisa's point of view for you. Menurut gue sangat menarik dan ini dari seorang insider yang udah lama ada di industri. Gue mau agak banting setir dikit ke karir advice mungkin ya, career advice for women in STEM. Jadi for you, lu bisa punya satu opini yang kuat, satu visi yang kuat tentang karir lu mulai dari SMP tadi kan. Nah, buat teman-teman yang lagi mungkin nyiapin karirnya atau mungkin kayak gue nih, gue punya anak gitu, gue pengen anak gue bisa berkarir di luar negeri, nyobain nanti seperti lu tadi diceritain gitu. Apa sih yang menurut lu harus disiapin dari sekarang in terms of kita bahas mindset dulu deh. Mindset apa yang bikin lu waktu itu kayaknya gue bisa nih, I can design my own career, I have to do this and then I have to do this so I can get here gitu. Yeah, what kind of situation atau environment yang bisa enable mindset yang lu punya saat itu? I think first things first sih, curiosity harus tetap jalan ya. Karena kalau kamu nggak curious about something, and itu berat banget sih to be able to be good at anything gitu. Kalau jadi whatever field you memang tekunin, harus curiosity-nya terus diasah terus in that particular field, dan bahkan mungkin belajar multidisciplinary. Jadi nggak cuma satu disiplin gitu. Kamu ya mungkin kecilnya belajar nyanyi, terus belajar kumon, belajar ini, belajar itu, nggak apa-apa. It's okay to explore all of that so you know what you like, what you don't like kan gitu. Menurutku harus mencoba semua baru bisa. Yang lebih kedua lagi, ini something I notice a lot of Indonesians don't have is like a long term thinking gitu. Meaning that buat a lot of Indonesian, and actually ini ada research-nya loh, ini quite interesting. Orang yang hidup di daerah tropics,
karena ya lu lempar biji aja dari tanah ini udah gua juga keluar pernah dengar. pohon. Subur tanahnya. Udah subur tanahnya. People have no sense of like, oh should I consider what's gonna happen in the future. Di compare sama let's say orang yang 4 musim, mereka tuh udah harus mikir, oh hari ini sekarang musim semi, tapi nanti bakal winter loh. Oke, sekarang dari musim semi gue udah mesti persiapan apa biar winter gue nggak kelaparan gitu. Similarly, I think one thing that I think my parents did correctly is maksain untuk mikir long term. Maksain untuk mikir long term. Jadi kalau mereka dari dulu, oke, kamu mau kesini, terus nanti nextnya mau ngapain, nextnya mau ngapain gitu. Selalu dipancing untuk mikir gitu ya? Untuk mikir aja gitu, what's next gitu. Satu sisi bagusnya adalah kamu bisa belajar gitu kayak, oh kalau saya misalnya contoh hari ini nggak belajar, besok saya PR-nya numpuk gitu loh. Konsekuensinya, terus mereka juga kayak ya udah kalau ada konsekuensi ya udah itu salah lu sendiri, jadi selamat menikmati. They don't try to save me gitu. That's good sih actually, karena banyak yang mereka use, ya belakangan lah kita lihat fenomena mama's boy gitu ya, yang apa orang tuanya berusaha menyelamatkan anaknya dari konflik yang harusnya dia selesaiin sendiri gitu kan, dibully di sekolah atau punya apa ya berantem lucu-lucu di sekolah, tapi orang tuanya intervene sampai ya jadi kecuali kalau memang sudah gitu di titik memang perlu intervensi. There are cases where I think in my opinion emang perlu intervensi, but most of the time anak tuh mesti belajar gitu loh, how to manage people juga kan, and to deal with different environments and different ini, dan to know all the hardness dari muda will make your life easier waktu tua. Gitu. Betul. Dan satu lagi sih mungkin ini sih disiplin. Disiplin meaning that ya kalau kamu punya goal, what you need to do to achieve that. Terus ya udah tahu what you need to do to achieve that, how do you follow through? Susah tuh disiplin. Itu susah banget sih. Dan actually ini aku punya my personal opinion ya. Surprisingly yang bagus ngajarin ini is actually a lot of Catholic schools. Surprisingly what I notice gitu dari, karena kan dulu aku sering interview orang ya, kayak I realize a lot of Catholic school punya education itu banyak ngajarin mengenai kedisiplinan. Which kalau maybe if you're already in Singapore di mana pressure environment-nya aja udah kayak pressure cooker, you don't need that extra push. Tapi di Indonesia menurut kita tuh lumayan lax ya, jadi adding extra pressure tuh masih nggak apa-apa. So depending on which country like anak kamu lagi belajar, then you have a different approach. Di Indonesia for me personally I believe more discipline is good. More discipline, long term thinking, consequences ya. Kalau lu nggak bawa PR ya udah lu berdiri di luar gitu atau gimana ya nggak apa-apa. It's okay, it's good for kids to learn mumpung masih di simulated environment, belum nyampe tempat kerja. Benar. Udah nggak ada ampun ya kalau di kantor. Ya kalau dari kantor kan udah nggak ada ampun, bisa-bisa deal lu nggak jadi. Benar. Mumpung lu masih di sini, konsekuensinya consider masih kecil lah. Oke. Nah kalau gitu, tadi lu banyak cerita soal how you were raised. Akankah lu sekarang udah berkeluarga gitu kan? Nanti mungkin mau punya anak segala macam. Apakah lu akan raise your children the way your parents raise you? Ada nggak hal-hal yang you think ini went well, tapi ini I think I can do better gitu? Pasti ada lah. I don't think this is any parents mistake ya, karena kan parents is their first time doing everything. Jadi pastinya for them it's not easy. Banyak hal yang aku rasa bagus, yaitu kayak my parents tuh tipenya kayak ya konsekuensi kalau kamu ngerjain ini atau ini begini, tapi ya terserah kamu gitu loh. Like you choose this, you get this. Nah itu is something definitely I would do to my own kids. Jadi menjelaskan konsekuensi, ini konsekuensinya begini, ini konsekuensinya begini. Lu hidup lu pilih sendiri. That I think is really good. Where I think ini gue juga baru I guess realization yang nggak terlalu lama gara-gara nikah. One thing adalah di keluarga gue, being good or performance oriented tuh ternyata kadang-kadang capek juga loh buat mental health. It's actually gives you a lot of anxiety in certain sense yang maybe somebody else yang nggak di-push segitunya nggak punya, and sometimes tuh jadi kebawa-bawa gitu in other things yang dimana mestinya you should be enjoying, kayak things like hobbies and things like that. Ini mungkin cerita lucu sih. Gue sama suami waktu kita belajar tenis, I was very frustrated kenapa gue kagak bisa main, kagak bisa gitu kan.
And then a lot of it kayak akhirnya ngobrol-ngobrol, I realize bahwa ini dari kecil gue ngerasa bahwa if I don't perform, I don't add value, berarti gue ini siapa gitu loh, identitas. And it's so wrapped around your identity that you cannot be comfortable being average. Dan itu sesuatu yang gue masih mempelajarin gitu, how to enjoy the learning process rather than be result oriented. Oke. Dan itu to be honest sampai sekarang nggak gampang, gue masih harus mempelajarin. Jadi kayak contoh, nggak selalu misalnya kalau lari harus lari cepet gitu, atau nggak selalu kayak ya nggak sekali bisa nggak apa-apa lah, yang penting lu usaha, lu enjoy di bawa prosesnya. Ini sesuatu yang masih buat gue proses of learning sih. Sebagai apa, di usia gue yang kepala 3, oh ternyata proses learning adalah how do you feel comfortable and content and things that ya sebetulnya ini nggak penting-penting banget, lo aja yang over kompetitif sih. Tapi sebenarnya ini tricky ya, sebagai parent tuh kita kadang kepengen anak kita belajar tuh enjoy gitu kan, enjoy learning, you have to enjoy the learning process. Tapi di sisi lain kayak kalau gue terlalu biarin dia enjoy, nggak ada sistem, nggak ada disiplin, nggak ada rutin, nanti nggak belajar apa-apa gitu. Jadi kayaknya to strike the balance antara it's ya susah sih. It's never easy, tapi there are definitely menurut aku kayak ways to do it and different approaches to it gitu. Dan aku maybe kedepannya I would maybe experiment. Maybe experiment with other ways to manage that discipline part supaya bisa strike between discipline sama enjoying learning. Karena now I'm like looking back, gue pengen deh bisa mempelajari sesuatu tanpa merasa beban gue harus okay at it gitu loh. Iya, itu yang kita mungkin anak-anak yang di race ya angkatan kita ini ya harus ranking apa segala macam gitu harus kan. Ranking, harus duel in school gitu. Kalau nggak duel nanti nggak masuk sekolah ini gitu. Nanti nggak begini, nggak dapat beasiswa, nggak dapat apa gitu kan. Benar sih, benar. So, jadi tapi masih nggak you think Catholic school is the best? Would you put your children through Catholic school? I think I've thought about it. It depends on which stage they are in. Kayak I think to build the habit bagus. Abis itu kayak lu udah bangun disiplin, the next stage is critical thinking kan. Critical thinking, terus analytical skill, developing the enjoyment, etc. Jadi menurutku step by step lah gitu loh. First steps adalah bangun habit dulu. Kalau kamu udah terbiasa habitnya, next stepnya baru oke, sekarang lu dikasih agak lebih bebas gimana gitu. Oke. So to me it's a step by step process rather than kayak harus dari awal gini. Granted I didn't go to a Catholic school. Aku malah pergi ke sekolah actually National Plus. Cuma aku merasa waktu di National Plus gue jujur gue bosen sih. Karena kayak it was a bit too free range lah, a bit too free range, a bit too apa. Cuma balik lagi positifnya waktu itu karena dia kurikulumnya was so easy, I found the school easy. Jadi kayak jadi mencari jadinya mencari all the learning di luar, baca buku lah, atau ikut lomba di luar, ikut les ini les itulah. Jadi karena merasa tidak terpuaskan sendiri gitu, my curiosity all of that tuh di sekolah kok kayaknya cuma segini doang gitu. I want to learn more gitu, I want to do more gitu. Ini balik lagi, depends on the child juga loh. Nggak bisa kasih blanket statement ya. Bener. Bentar kita ngobrol-ngobrol lagi kalau Hana udah gedean dikit ya. Nggak bisa blanket statement ya, lihat personality anak juga sih. Tiap anak juga tumbuh kembangnya pasti beda-beda. Betul. Oke. Jadi kita udah ngobrol panjang lebar nih soal karir, terus juga jadi ngomongin parenting juga sedikit ya. Iya. Ada lagi nggak yang lu pengen ceritain ke teman-teman? Kalau aku sendiri sih lebih ke arah ya ngelihat sekarang nih dunia kerja tuh makin lama makin nggak gampang ya. So I think one thing that I would recommend for everyone is don't be so don't be so pigeonholed into satu industri, kayak bahwa kamu kayak this industry I'm gonna stay here forever, etc. For some people that may be true. For other people, actually being a multidisciplinarian and being able to connect the dots between industri yang berbeda-beda malah actually lebih membantu untuk adaptasi dunia ini. Misalnya contoh kayak konsep dari
HRD bisa juga ngerjain content creation, bisa doing marketing, bisa doing so many things yang nggak cuma satu. Sebenarnya kecelakaan sih kebanyakan. Tapi kecelakaan ini tuh nggak semua orang are open minded enough or berani to take the risk untuk berani pindah-pindah industri. Dan menurutku dengan advance of AI etc, it's more important for us to be kayak apa ya, basic skills-nya kita dicemplungin di mana aja kita harus bisa survive. Dicemplungin di mana aja. Agree. Jadi critical thinking dan tadi ability to connect the dots supaya apa yang kita udah pelajari di industri kita sekarang kepake juga nih, meskipun kita pindah industri, kepake juga meskipun kita pindah kantor. Jadi ya survival skill-nya tadi. Survival skill, apalagi ngelihat sekarang ya layoff akan menjadi lebih common globally all over the world, especially with the advance of AI. AI aja udah bisa ngerjain so many things for us if we don't become good enough to jump between industries, to jump between different discipline, we'll get replaced by AI in the long term. Oke, ini sebenarnya peringatan yang gue udah dengar dari beberapa teman-teman dan tone-nya sama gitu, bahwa jangan kita memimpikan karir stability seperti yang dimiliki oleh generasi-generasi sebelumnya, di mana kamu masuk kantor di usia 20-an, retire di usia 58, dapat jam tangan emas, terus selesai gitu ya. Sale of to retirement, it might be very different buat kita, buat industri kita. Bisa 2 tahun sekali, 3 tahun sekali terjadi sesuatu, refresh, ganti, lakukan sesuatu yang baru. Dan itu ya tantangan ya buat teman-teman yang juga berkarir pastinya. Oke, di mana teman-teman bisa baca tulisan lo atau pengen tahu lo lebih lanjut? Paling banyak sih aku di Instagram ya, tetap di ALY Maharani. Kalau pengen nanya-nanya DM etc, usually kalau lagi nggak sibuk aku coba balesin. Aku coba balesin, but usually mainly on Instagram sih for me. Oke guys, itu tadi Alisa Maharani. Thank you so much for watching. So hope this video has been helpful. Take care and see you next week. Bye bye.